The Honorable Ustadz Fajar Nur Rahman MM, the Honorable Ustadz Samyono Ahmad MPD, the Honorable Ustadz Hafiz Chandra M.Ikom, all lecturers, and all audiences. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. First, let's thank to Allah who has given us mercy and blessing until we can gather in this Zoom meeting, inshallah full of barakah. Secondly, salawat and regard we send to our great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness into the light. Allow me to guide you all in this program for the next 2 hours. The first program is opening. Let's open this program by reciting Surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa fi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Sadaqallahul Azim. The second program is recitation the Holy Quran that will be delivered by our brother Abdurrahman As-Surais. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moving along to the next program is public relation workshop that will be delivered by our speaker, Ustadz Hafiz Chandra M.Ikom. And I would like to allow our brother Ihsanul Aulia as moderator to guide the workshop. The floor is yours. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membawakan acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena nikmatnya lah kita dapat berkumpul pada perkumpulan siang hari ini.
Yang kedua, salawat beriring salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan siang hari ini, insya Allah kita akan menerima materi dan juga ilmu yang sangat berharga dan yang merupakan tidak banyak bisa ditemukan di berbagai tempat, yang akan disampaikan oleh Bapak Happy Chandrayana yang telah hadir di tengah-tengah kita. Lalu pada perkumpulan siang hari ini, sebelum kita memulai perkumpulan pada siang hari ini, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan informasi diri mengenai Bapak Happy Chandrayana. Baik, Bapak Happy Chandrayana, MIKOM, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 14 April 1981. Lalu menempuh sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri Pamijahan dan lulus pada tahun 1994. Lalu melanjutkan sekolah menengah pertama di MTSN Sukamanah dan lulus pada tahun 1997. Melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di Pondok Pesantren Darussalam Gontor pada tahun 1998 hingga tahun 2001. Setelah itu, melanjutkan pendidikan serata satunya di Universitas Darussalam Gontor, lulus pada tahun 2006. Lalu pada akhirnya menyelesaikan ataupun melanjutkan serata duanya di jurusan komunikasi di Universitas Indonesia. Nah, Bapak Happy Chandrayana yang telah hadir di tengah-tengah kita merupakan seorang motivator yang memiliki rekam jejak yang sangat luar biasa. Beliau merupakan trainer dan juga motivator nasional, merupakan seorang TV voice over juga, merupakan parenting speaker, MC kenegaraan di Istana Negara Republik Indonesia, Direktur Chandra Production Management, dan juga merupakan leader of Chandra Event Organizer. Jadi pada siang hari ini, semoga kita semua dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga dari Bapak Happy Chandrayana pada siang hari ini. Dan dimohon kepada seluruh peserta agar menyalakan video dan tidak mengaktifkan mikrofon ketika sedang menyampaikan materi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Happy Chandrayana MIKOM, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara ini sampai ke segmen pertama, saya minta dalam hitungan 5 mundur, you semua my people here, silakan on-kan video Anda karena materi public speaking identik dengan eye contact, kontak mata, kemudian dengan body language, bahasa tubuh, dan olah vokal Anda. Dan pastinya sudah di-mute audionya dalam hitungan 5 mundur ya teman-teman ya. Semua sudah on-kan visualnya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Frame pertama sudah muncul gambarnya di sini. Oke, good. Bismillah. Salam takzim kami untuk keluarga besar kampus yang luar biasa, dan ini cita-cita sejak lama saya untuk merapat di kampus yang mana ini akan melahirkan pakar ekonom hebat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darun Najah Jakarta. Dan ini merupakan kebanggaan bagi kami untuk mengadakan public speaking workshop hari ini dengan tema public speaking bagi pebisnis milenial kreatif. Dan ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk mengatakan bahwa STE Darun Najah Jakarta dan beberapa tamu undangan yang standby di satu frame Zoom hari ini bahwa I can speak there. Saya bisa bicara yang powerful, saya bisa bicara yang mengesankan, saya bisa bicara yang naik kelas dan bukan sekedar bicara. Kalau kita mengutip satu ayat dalam mukaddimah yang selalu disampaikan dalam retorika public speaking adalah Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah itu adalah Sang Maha Segala, kaya dengan firman-firmannya, dan kita harus ingat 'allamahul bayan. Allah lah yang mengajarkan kita untuk pandai berbicara. Salam takzim kita juga kepada Sang Nabi Muhammad SAW, karena bagaimanapun STE Darun Najah harus mengatakan the real speaker is Muhammad Rasulullah SAW, no others, la ukhra.
pembicara yang hebat, pembicara yang berpengaruh di muka bumi ini adalah Nabi Yunus Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi kaya dengan sabda-sabdanya, Allah pun kaya dengan firman-firmannya. Maka luar biasa, di segmen pertama saya sudah sampaikan bahwa sugestikan kepada semua insan yang ada di STI Darul Najah Jakarta bahwa we can speak powerful. Oke, sebuah kehormatan dan salam takzim kami untuk Ustadz Fajar Nur Rahman MM, Ketua STI Darul Najah Jakarta. Sampaikan salam kami untuk beliau, para dosen STI Darul Najah Jakarta, para tamu undangan yang mungkin hari ini di tengah kesibukannya, di tengah suasana pandemi, tapi Anda bisa menyisihkan waktu untuk bergabung bersama kami dalam segmen namanya Speak with Power. Indonesia lagi berduka teman-teman, Masya Allah, pandemi COVID-19 belum berakhir. Januari Februari ini luar biasa, musibah bertubi-tubi, bahkan di Jakarta, di Cikarang, beberapa titik lainnya dilanda banjir. Mungkin banyak di antara teman-teman yang mereka punya niat untuk mengikuti webinar hari ini, tapi qadarullah, Allah belum menggerakkan karena mungkin dalam posisi sekarang lagi dilanda musibah. Mudah-mudahan ini pandemi dan juga musibah ini tetap berakhir, dan dengan kumpulnya teman-teman di sini, saya yakin Anda semua memiliki energi doa. Ya Allah, kami ini berkumpul, mudah-mudahan ini perkumpulan hafathumul malaika, dikelilingi para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Maka agak khawatir sih teman-teman ya, kalau ngobrol di siang hari, webinar di siang hari itu jarang-jarang sebenarnya. Yang dikhawatirkan, Anda duduk depan kamera, kemudian Anda mengheningkan cipta dan baca doa bismikallahumma ahya bismika amut. Tahu-tahu kameranya mati dan gak ada, saya bicara sendiri di sini ya. Tapi insya Allah, saya melihat dari sorotan mata Anda semua hari ini, yang belum on nih, Pak Engga Jalaluddin, MC silakan on kan, Mbak Resti, Mbak Ratu Anissa silakan on kan, kemudian Ibu Iim sudah on, alhamdulillah, Fazal Maula sudah oke, good. Bismillah. Pasti di antara Anda banyak yang bertanya-tanya, ini STI Darul Najah ini mengundang siapa? Ini orang datang dari mana? Makhluk ini datang dari mana gitu teman-teman ya. Tadi udah dibacakan ya moderator, lengkap banget ya bacanya tadi. Tapi yang pasti perkenalkan, nama saya Happy Chandra. Saya asli dari Tasikmalaya, kemudian di Gontor dulu sampai alumni 2001 dan S1-nya 2006, dan berkiprah di MC Istana Negara Republik Indonesia sejak zaman pemerintahan SBY. Kalau Anda pernah mendengar dalam acara 17 Agustus ada suara seperti ini di Golden Room Istana. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Itu namanya suara vokal ketika di retorika seorang MC. Tapi bagaimana seorang pebisnis milenial yang kreatif ini ketika dia bicara dan bisa mempengaruhi orang lawan bicaranya? Ternyata mengatur vokal itu sangat penting teman-teman. Ini harus dicatat oleh moderator. Nanti moderator harus memberikan konklusi untuk materi ini ya. Salah satunya adalah ketika kami bergabung dengan voice over. Voice over itu artinya pengisi suara teman-teman. Oke. Pengisi suara, voice over itu namanya pengisi suara. Salah satunya adalah kita berkiprah sebagai TV voice over, atau you say pengisi suara TV, dan Anda mungkin pernah mendengar di beberapa channel, contohnya di Hazana Trans 7, dan Anda pernah mendengar ada suara seperti ini setiap pagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. That voice over itu adalah pengisi suara. Dan ini masuknya dalam ranah broadcasting teman-teman. Tapi yang standby hari ini di depan saya ini bukan akan diajarkan tentang broadcasting, tapi di antara Anda semua yang hadir hari ini, bagaimana semua yang standby di depan kamera ini, Bismillah ya Allah, saya harus menjadi seorang pembicara bukan hanya dalam segmen ceramah, tapi Anda menjual sebuah produk dalam dunia bisnis kreatif ini, dan bicara Anda itu benar-benar menghipno lawan bicaranya, memberikan pengaruh kepada lawan bicaranya. Jangankan Anda orang-orang pakar ekonom, jangan-jangan Anda mahasiswa-mahasiswa yang ada di STI Darul Najah, seorang ibu pun, seorang ibu rumah tangga ada loh teman-teman, public speaking untuk ibu-ibu rumah tangga. Apakah mereka akan ceramah di rumahnya? Bukan teman-teman. Public speaking untuk ibu rumah tangga maksudnya adalah dalam seorang ibu ketika dia memanggil anaknya dengan 3 kata, itu butuh public speaking teman-teman. Ketika seorang ibu rumah tangga kemudian dia memanggil buah hatinya dengan 3 kata, nah sini sayang, 3 kata, bahasa tubuhnya soft, qaulan layyinan, kata-katanya lembut, qaulan tsaqila, kata-katanya berbobot, qaulan karima, kata-katanya mulia. Dia memanggil dengan 3 kata, nah sini sayang.
Itu indah banget teman-teman. Itu buah hatinya sambil mengatakan, Pak Chandra, saya suka kali kalau ibuku sudah memanggil dengan 3 kata itu. Nice, qaulan layyinan, kata-katanya lembut, qaulan karima, kata-katanya mulia. Tetapi kalau seorang ibu, dia mengatakan dengan kata yang sama, kalimat yang sama, tapi caranya yang ngomongnya yang berbeda. Contoh, nah sini sayang. Nah sini sayang, gitu kan. Gak ada ekspresi, gak ada smiling, gak ada senyuman sama sekali. Maka pengaruhnya adalah itu tidak akan memberikan pengaruh positif kepada buah hatinya. Maka dari sini Anda bisa menyimpulkan dalam zona bicara itu, ketika Anda bicara depan customer, Anda bicara depan dosen, cara bicara Anda harus 97%. How to say adalah 97%, sedangkan what to say, isi bicaranya hanya 3% teman-teman. Maka semua teman-teman yang ada di Zoom online hari ini, saya pernah mengisi spiritual motivation public speaking untuk para pakar ekonom di Indonesia. Salah satunya adalah tentang kontribusi mahasiswa untuk meningkatkan Islamic Human Development Index demi tercapainya SDG 2030. Di situ dibutuhkan para pembicara-pembicara hebat. Apalagi di sini, Darun Najah itu luar biasa, benderanya sudah berkibar. Harapannya dari area STE Darun Najah, bisakah Anda mempunyai hipno dalam hal speaking? Anda memberikan pengaruh kepada customer Anda berikan pengaruh ketika presentasi di depan dosen Anda, ataupun Anda ketika menjual sebuah produk bisnis kreatif Anda bisa benar-benar hypnoselling bermain di situ. Anda berikan pengaruh ketika menjual sebuah produk di depan your customer. Karena customer itu merindukan marketer yang berkarakter, yang kata-katanya itu dirindukan. Lawan bicara Anda merindukan sosok insan STE Darun Najah yang ketika bicara orang-orang akan mengatakan, "Oh ya Allah, saya suka banget kalau teman-teman di kampus ini kalau udah bicara itu benar-benar nyaman banget dengernya dan kita enak banget duduk untuk mendengarkan dia." Maka segmen yang ini kita bisa memberikan kesimpulan, semua yang hadir hari ini Anda harus menulis segmen ini bahwa pebisnis milenial kreatif yang berkarakter adalah dia yang ketika bicaranya itu bicara yang penting-penting saja, jangan yang penting bicara. Ingat teman-teman, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Saya ulangi ya teman-teman ya, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kalau teman-teman yang ada di kampus ini mengatakan, Pak Happy saya mau yang penting bicara, pasti dipertanyakan gaya bicaranya. Seorang dosen yang hebat, seorang dosen yang berpengaruh, dosen yang dirindukan oleh mahasiswa-mahasiswinya karena dia dosen yang bicaranya itu amazing speaker. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Anda masuk ke office kita, ada tulisan di situ, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kerja itu penting, jangan yang penting kerja. Ikutan Zoom itu penting, jangan yang penting ikutan Zoom. Duduk Anda depan kamera itu penting loh teman-teman, jangan yang penting duduk. Semua akan masuk dalam segmen ini. Maka dalam zona bicara pun sama. Bisakah Anda semua yang hadir, Anda dalam 1 jam ini memberikan ruang dalam diri Anda sendiri. Saya harus menjadi pebisnis kreatif yang mana ketika saya bicara, yang pertama harus powerful. Yang kedua, dirindukan lawan bisnisnya. Yang ketiga, audiens Anda itu mengatakan you are a great speaker. Berikutnya, 1 jam hari ini Anda harus naik kelas bicaranya teman-teman, berpengaruh karena ini dibutuhkan untuk semua profesi. Dokter butuh public speaking. Pilot butuh public speaking. Apa coba cita-cita yang nggak butuh public speaking? Semua yahtaju ilal kalam, butuh bicara. Tidak mungkin ketika seorang dokter didatangi pasien, kemudian pasiennya mengatakan, "Dok, saya sakit perut nih, Dok." Terus dokternya bilang, nggak mungkin kan? Pakai isyarat gitu. Yahtaju ilal kalam, butuh bicara. Bagaimana seorang dokter ngomong depan pasiennya dan itu mengesankan depan pasiennya. Apalagi Anda para calon pebisnis hebat di Nusantara ini, you harus bicara. Dan orang-orang akan mengatakan, saya suka ketika Anda bicara. Sebelum Anda menjual produk aja, langsung dibeli itu produknya gara-gara Anda bicaranya mengesankan di 1 menit pertama. Maka ini waktunya sempit banget teman-teman. Biasanya materi public speaking itu 4 jam loh Kak.
Sekarang matinya hanya 1 jam. Tapi saya mohon nanti ada segmen yang mana saya akan minta Anda bicara dengan mikrofon dan kamera Anda. Kemudian saat Anda bicara, saya minta nanti di-on-kan kameranya, di-on-kan audionya. Nanti Ihsanul Aulia mohon di-guide ya, moderator ya. Nanti I choose one of you, saya akan memilih satu di antara Anda. You bicara, saya akan mencoba mendengar audio Anda sebenarnya audio low voice, medium voice, atau high voice. Ada termasuk yang bicaranya powerful atau not powerful. Ada yang bicaranya akan mengesankan atau not mengesankan. Kita belajar sama-sama di sini teman-teman. Kita akan latih bagaimana caranya untuk menjadi seorang pembicara yang hebat. Oke. My people, semua yang hari ini hadir, Anda harus bisa memberikan kesimpulan. Yang pertama, Anda semua, yang para peserta, mahasiswa-mahasiswi, apakah Anda memegang catatannya hari ini? Angkat tangan kanan dengan penanya, tangan kiri dengan buku tulisnya. Pasti lagi nyari masing-masing. Saya senang kalau udah kayak gini ya. Angkat tangan kanan dengan penanya, tangan kiri dengan buku tulisnya. Oke, saya akan samakan dengan teman-teman UI Universitas Indonesia beberapa hari yang lalu. 1, 2, mulai. Yuk. Angkat tangan kanan dengan penanya. Ratu Anissa sudah. Kemudian Pak Engga memonitor saja Pak Engga. Bu Im kayaknya lagi mencari. Raffi Adlan dari SMA. You bawa pen and your notebook? Oke. Baik. Terima kasih yang sudah membawa. Anda catat hari ini bahwa materi public speaking segmen yang pertama adalah bagaimana cara kita bicara dan berpengaruh kepada lawan bicara. Yang pertama adalah ketika Anda bicara harus nice opening. Nice opening itu artinya adalah husnul muqaddimah. Husnul muqaddimah itu artinya adalah openingnya itu enak banget teman-teman. Maka ada sebuah ungkapan, jadilah pembicara, jadilah public speaker, dia mengesankan di 1 menit pertama. Jadi harus nice opening. Salamnya benar-benar antusias. Jangan sampai Anda tampil presentasi depan orang, salam Anda tidak ada antusias sama sekali. Oke, saya ulangi teman-teman ya. Jangan sampai Anda tampil di depan teman-teman, salam Anda tidak antusias sama sekali. Hari ini tidak ada share screen ya. Oke, you fokus di sini. You just fokus ke audio saja. Nice opening. Salamnya antusias. Salam yang antusias itu jangan sampai Anda tampil dan no smiling di situ. Anda bicara depan customer, jangan sampai Anda bicara no smiling, tidak ada senyuman sama sekali. Oh, itu tidak akan berpengaruh buat mereka. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya hari ini senang banget ya. Kami dari kampus STIE Darun Najah. Jadi begini ya, saya itu sebenarnya senang banget ya bisa ketemu dengan Anda. Kalau Anda bicara seperti itu, you senang, tapi orang nggak senang melihat Anda hari itu. Anda mengatakan apakah Anda sehat hari ini? You aja bicaranya tak sehat teman-teman. Karena salamnya, muqaddimahnya itu tidak antusias. Saya bicara walaupun di siang hari seperti ini, saya berusaha untuk powerful. Saya mentransferkan energi bahasa tubuh positif saya kepada you my people here. Biar Anda merasakan positifnya di situ. Sekalipun on one dari kamera. Salam yang antusias. Yang kedua, introduction. Introduction itu artinya memperkenalkan diri. Saya akan coba ya. You introduce yourself there. Tidak ada teman-teman STE yang ada di Darun Najah memperkenalkannya bertele-tele. Ya Allah, saya sering lihat tuh. Jangankan Anda bukan pakar bukan pakar komunikasi ya. Beberapa kampus yang mereka itu udah siap wisuda, tapi ketika dia tampil ngomongnya itu masih bertele-tele teman-teman. Contoh, Assalamualaikum, perkenalkan ya. Jadi nama saya itu adalah, jadi begini. Saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin yang memperkenalkan, tapi orang capek mendengarnya teman-teman. Bisa nggak sih Anda bicara introduce yourself dengan efektif dan efisien? Nabi Muhammad itu punya predikat jawami'ul kalim. Bicaranya Nabi efektif dan efisien. You insan STIE Darun Najah dari sekolah SMA yang lain ataupun tamu undangan yang lain, ketika Anda bicara efektif dan efisien. Caranya gimana? Like this. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Cukup. Tidak perlu Anda tabdzir, kata-kata yang mubadir. Jadi nggak boleh, Assalamualaikum, perkenalkan kami ini sebenarnya dari STIE Darun Najah ya. Jadi saya itu ingin memperkenalkan diri. Kelamaan kawan. Siap ya, saya akan coba ya.
Anda bicara sekarang dengan efektif dan efisien like this. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Saya minta Ihsanul Aulia terlebih dahulu. Moderatornya dulu dong sebelum yang lain. On kan audionya Ihsanul Aulia. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Silakan. Salam. Halo, Ihsanul Aulia, moderator. Kemana orangnya? Oke, silakan Aulia. Tes. Suaranya masuk gak? Oke, masuk silakan. Baik. Pakai nama Bapak? Tadi itu nama saya pribadi. Pakai namamu lah kawan. Itu namaku. Janganlah kau pakai namaku. Baik Pak. Saya Muhammad Ihsanul Aulia dari Jakarta. Bisakah kau ucapkan salam terlebih dahulu kawan? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau lebih singkat saja Saya kawan. Muhammad- Ihsanul Aulia, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Oh baik Pak. Assalamualaikum, saya Muhammad Ihsanul Aulia dari Jakarta. Good. Itu salah satu contohnya. Sekarang saya coba. Ini saya suka sekali nih stylenya Pak Hardiman nih, standby terus dari awal sebelum acara sampai sekarang. Pak Hardiman yang terhormat, I like your voice Pak Hardiman. Kayaknya akan lebih seru nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Nama saya Hardiman di Kelapa Gading, Bapak. Oke, Kelapa Gading. Pak Hardiman, luar biasa Pak Hardiman. Dari sekolah mana atau dari kampus mana? Saya di sekolah di Pak, Sesko AL, Pak. Apa itu? Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut di Cipulir, Bapak. Oke, luar biasa. Apalagi di zona AL, Angkatan Laut, pasti bicaranya tegas, mengesankan dan mengesankan. Betul kan Pak Hardiman ya? Oke, good luck buat Pak Insya Allah. Hardiman. Terima kasih Pak Hardiman sudah standby. Baik, Sama-sama, Bapak. introduction, memperkenalkan diri itu dengan efektif dan efisien. Terima kasih moderator dan Pak Hardiman sudah memberikan contoh. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bicara mainkan emosi audiens. Bagaimana sih mainkan emosi audiens? Kalau Anda tampil menjadi seorang motivator, menjadi presenter, Anda bisa menghibur audiens Anda. Anda ketemu dengan klien Anda, ingat loh Kak, wah ini orang otak kanan nih teman-teman, lawan bicara kita. Orang otak kanan, enaknya dia dihibur kawan-kawan. Anda puji dia, Assalamualaikum Pak, ya Allah Pak, saya bangga ketemu Bapak hari ini. Gitu kan? Dia orang otak kanan. Anda harus tahu, ketika kita bicara, Ali bin Abi Thalib mengatakan, khotib ala hasabi ukulihim. Kalau kau bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya teman-teman. Apakah dia otak kanan? Apakah dia otak kiri? Atau tak punya otak sama sekali di situ? Karakternya pasti berbeda-beda teman-teman. Anda yang di depan saya hari ini, banyak di antara Anda yang duduk hari ini dari sorotan matanya, cara dia duduk, cara dia bicara, otak kanan semuanya ini teman-teman. Jarang yang otak kiri saya temukan di sini. Orang otak kanan itu orang-orang kreatif. Orang otak kiri yang selalu berada di belakang layar, dia seorang konseptor yang hebat. Pasti gaya bicaranya berbeda-beda. Maka, my people hari ini hadir, mainkan emosi your audience. Oke, berikutnya bagaimana kita bicara mengesankan di depan audiens dan di depan lawan bicara kita. Ini yang paling penting dari semuanya, dan ini kekurangan dari insan komunikasi di Nusantara setelah kami roadshow dari Sabang sampai Merauke. Kekurangan ketika orang Indonesia bicara itu adalah kunci ini hilang dari zona mereka. Apa itu? Smile face and smile voice. Ingin menjadi pembicara yang hebat dan mengesankan berpengaruh, pegang dua kunci ini people. Smile face and smile voice. Smile face itu artinya adalah kita bicara sambil tersenyum. Kalau kita bicara sambil tersenyum, akan muncul namanya smile voice. Smile voice itu orang di luar sana, di luar studio akan mengatakan, itu Pak Happy Chandra ngomongnya pasti sambil tersenyum, walaupun dia nggak melihat kita. Bisakah teman-teman yang ada di kampus, ataupun sekolah, ataupun tamu undangan lainnya, yuk bicara
dan muncul smile voice-nya, orang akan wow, amazing. Saya suka loh Pak ngelihat Bapak bicaranya sambil tersenyum, dan itu memberikan pengaruh positif kepada kami. Orang bete pun ketika melihat Anda tersenyum, betenya hilang teman-teman. Corona pun hilang karena senyuman Anda hari itu kan. Smile face, smile voice. Penyiar radio. Pernahkah Anda melihat seorang penyiar radio? Venelia Nugra. Pernahkah you pernah melihat penyiar radio? Penyiar radio itu kira-kira menurut Anda itu didengar apa dilihat? Pasti didengar. Gak kelihatan orangnya, tapi dia siarannya menggunakan senjata smile voice. Assalamualaikum, selamat pagi, jumpa kembali bersama saya Chandra. Pagi hari ini menyapa Anda. Inilah satu tembang pertama yang akan muncul di ruang dengar Anda dengan album Noah dengan separuh jempolku. Kayak gitu ya. Ngomongnya sambil tersenyum loh teman-teman, enak banget kan? Tapi kalau Anda ngomongnya no smiling, Assalamualaikum, apa kabar semuanya teman-teman? Kalian sehat gak? You aja gak sehat ngomongnya people. Maka smile face, smile voice. Berkali-kali saya mengatakan smile face, smile voice karena kekurangan Indonesia adalah kekurangan senyuman people. Berikutnya adalah trik bagaimana ingin menjadi pembicara yang hebat. Seorang marketer yang hebat ketika dibicara, salah satunya adalah hindari awal negatif. Jangan sampai Anda ketika bicara, Anda baru 1 menit bicara, tiba-tiba itu teks yang Anda bawa jatuh. Atau kerudung yang Anda pakai salah kostum. Atau jas yang Anda pakai salah pula itu jasnya. Baru 1 menit bicara, itu lawan bicara Anda akan mengatakan, dia udah gagal di 1 menit pertama. Maka caranya bagaimana? Yang pertama, ini namanya kode etik saat bicara. Kenapa? Dalam dunia bisnis kreatif banyak yang gagal dia men-sharekan produknya di depan customer. Karena dia melanggar kode etik saat bicara. Apa sih itu teman-teman? Yang pertama, jangan sekali-kali yang di depan saya hari ini ketika Anda bicara, pertama, menyimpan tangan di saku. Oke. Jangan sekali-kali Anda ketika bicara menyimpan tangan di saku. Ini kalau dalam acara off air nih bisa dipraktekkan langsung teman-teman, maju ke stage dan langsung mempraktekkan ini. Karena menyimpan tangan di saku saat bicara itu menunjukkan dia termasuk yang arrogant speaker. Pembicara yang arogan. The second, yang kedua, silakan Anda tulis atau you put on your mind. Yang kedua, semua yang hadir hari ini, kalau ingin menjadi pembicara yang hebat, jadilah pembicara yang tidak menyedekapkan tangannya. Menyedekapkan tangannya kayak gimana sih? Bisa dipraktekkan di sini deh teman-teman. Lengannya disedekapkan kayak gimana? Coba teman-teman, boleh saya lihat? Kalau lengannya disedekapkan, like yes, seperti Nurul Laila. Like that. Ya, Pak Hardiman sudah memberikan contohnya. Like that. Jangan sekali-kali you bicara lengannya disedekapkan seperti ini. Akhirnya apa? Lawan bicara Anda akan fokus ke tangan Anda daripada isi bicara Anda. Karena ini kode etik saat bicara. Orang-orang gak nyaman nanti melihat Anda people. Nanti akan mengatakan, ya Allah, berapa kali itu tangannya di lengannya disedekapkan seperti itu. Yang dikhawatirkan itu lengan gak balik lagi, disimpan aja terus di situ dia kan. Berikutnya, hindari awal negatif people. Janganlah sekali-kali kau ketika bicara itu tangan ditangkupkan di belakang punggung. Ini kode etika. Banyak di antara presenter menyampaikan materi tapi tangannya disimpan di belakang punggung like this. Anda tahu ini kalau dalam bahasa Arab namanya su'u adabil kalam. Ini kode etiknya tidak berperan di sini. Tidak sopan kalau kata bahasa Jakarta mah. Jadi jangan sampai Anda bicara itu tangan ditangkupkan di belakang punggung. Ini paling enak sebenarnya para guru yang lagi mengawas ujian nasional. Atau lagi ngawas ujian. Enak banget ya. Kayaknya nggak lengkap banget lagi ngawas ujian kalau tangannya nggak disimpan di belakang punggung. Itu kayaknya nggak sempurna banget hidup dia gitu kan. Allahu Akbar. Kayak gitu Kak. Jadi jangan sampai tangan disimpan di belakang punggung. Berikutnya, nanti yang simulasi depan saya hari ini,
Kode etik saat bicara, you ingin bicara yang powerful, bicara yang naik kelas, bicara yang mengesankan, nih yang penting ini. Jangan sampai pembicara itu memainkan tangan tidak wajar. Memainkan tangan tidak wajar adalah salah satu bukti kalau dia tidak yakin dengan isi bicaranya. Sekali lagi ya, kalau memainkan tangan tidak wajar membuktikan bahwa dia bicaranya tidak powerful. Kayak gimana sih teman-teman? Cowok 90% kalau dia gugup tangannya kayak gini Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bangga hari ini. Saya sebenarnya hari ini senang banget gitu ya. Tangannya kemana-mana. Kadang ke kerah bajunya, kadang ke rambutnya gitu. Tangannya kemana-mana. Akhwat, perempuan, mahasiswi, ketika dia bicara, memainkan tangan tidak wajar, membuktikan dia nervous. Kemana dia arah tangannya? Biasanya kalau yang berhijab itu tangannya bermain dengan hijabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya dilipat-lipat-lipat ke kerudung gitu ya, maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Kalau yang nggak berkerudung kadang-kadang bermainkan rambutnya. Kalau yang berkacamata dia memainkan kacamatanya. Itu menunjukkan dia belum prepare menjadi great speaker. Termasuk ketika bicara di depan marketing Anda atau ketika bicara di depan lawan bicara Anda, lawan bisnis Anda. Ingat ya Kak ya, Anda lakukan aja satu slide ini. Saya yakin you bisa menjadi great speaker. Yang pertama, menyimpan tangan di saku. Yang kedua, lengan disedekapkan. Yang ketiga, menyimpan tangan di belakang punggung. Don't do that. Memainkan tangan tidak wajar. Dan ini yang terakhir, yang paling penting, yang sering dilakukan. Dan ini Ihsanul Aulia tak sadar kalau kau tadi bicara melakukan pelanggaran yang terakhir. Namanya adalah gravid. MC juga sama tadi, ada gravid. Tidak apa-apa karena belum tahu teman-teman ya. Sekarang saya kasih tahu apa itu gravid. Gravid bahaya loh teman-teman. Karena gravid menunjukkan kalau dia belum bisa bicara menjadi bicara yang mengesankan. Gravid itu seperti ini Kak. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita akan belajar tentang apakah kalian gitu ya. Itu namanya gravid. Sekarang Anda sudah tahu, oh itu namanya gravid. Pernahkah Anda dulu waktu SD atau SMP ketika masuk ke kelas Anda lagi menunggu guru yang banyak gravidnya. Ketika guru itu masuk ke kelas, guru itu banyak banget gravidnya. Akhirnya murid-murid itu menghitung berlomba-lomba berapa banyak itu guru itu mengatakan gravid ketika di kelas. Jadi akhirnya muridnya lebih fokus kepada gravidnya daripada isi materi yang disampaikan oleh guru. Ketika guru itu tampil ke depan, kemudian dia mengatakan, Assalamualaikum, tolong perhatikan ya. Ini ya, saya itu begini ya. Saya itu akan mengajarkan ya. Ini materinya penting ya. Gravidnya apa kira-kira? Ya. Akhirnya itu muridnya langsung bertanya-tanya, kamu dapat berapa gravidnya? Dia bilang iyanya berapa kali gitu kan ya. Ini musibah teman-teman ketika you bicara banyak gravid di situ. Bagaimana menghancurkan gravid? Nanti nggak ada lagi pertanyaan. Oke, ini baru 899 foundation, mohon di-off-kan audionya. Oke, thank you. Lupa saya sampai mana tadi saya bicara. Oke, baru 899 foundation. Sepertinya lagi on air juga Pak Baru. Oke. Baik. Intinya adalah no gravid. Tidak ada gravid. Saya akan coba ya. Saya akan beri reward loh teman-teman. Yang you bicara and no gravid there. Tidak ada gravid sama sekali. Kita coba dari Pak Zem Khalis. Assalamualaikum Pak Zem Khalis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Pak Zem Khalis. Dari mana Pak Zem? Saya dari Kepulauan Riau, Pak. Luar biasa, Kepulauan Riau. Dari sekolah SMA atau SMP, dari kampus kah? Ngambil mahasiswa, ngambil semester pelajaran baru, yaitu di manajemen pendidikan Islam. Luar biasa. Saya beberapa kali ke LP3 Pekanbaru dan ke Riau, ke Dumai juga Pak Zem. Mudah-mudahan nanti next bisa ketemu dengan Pak Zem ya. Pak Zem,
Bisakah Anda bicara hari ini? Hampir kurang lebih 30 menit saya bicara apa yang sudah Anda dapatkan hari ini, dan bicaranya tidak ada grafit Pak Zem. Anggap saja Anda lagi mempresentasikan sebuah materi dan tidak ada grafit sama sekali di situ. Bicaranya saya minta Anda fokus Pak Zem dalam hitungan ketiga mundur 3, 2, silakan Pak Zem. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat bahagia pada siang hari ini mendapatkan ilmu yang luar biasa tentang public speaking yang sangat dibutuhkan oleh orang yang berada di hadapan audiens. Itu di antara seperti kami, orang-orang yang tampil di mimbar-mimbar khatib, juga memegang sebagai guru di beberapa sekolah. Walaupun sekarang saya berada sebagai mahasiswa di ilmu yang lain. Pada hari ini beberapa yang saya garis bawahi, bagaimana kita bicara di depan audiens, yaitu dengan menampilkan yang pertama husnul muqaddimah, yaitu dengan opening yang sangat menarik dan positif. Terus dengan menyampaikan secara pendek, efektif, ya. Dan juga bagaimana memancing emosional daripada audiens, emosi mereka yang positif. Seperti kita angkat mereka, bapak-bapak, para hadirin, mahasiswa atau anak didik yang Bapak hormati, Bapak yang sangat berbahagia, sehat semua. Dan juga dengan smile face dan smile voice. Oke. Dan tentu kita garis bawahi beberapa yang tadi disampaikan bahwa tidak boleh kita memberikan efek negatif dalam berbicara, seperti tadi dicontohkan itu dengan mendekap tangan atau dengan gerakan-gerakan yang negatif yang bisa memancing hal-hal yang tidak fokus audiens kepada apa yang kita bicarakan. Nah, yang saya garis bawahi adalah yaitu no grafit. Yes. Ini sangat luar biasa. Insya Allah memang ini yang kita lakukan dulu, pernah di SD kita catat sampai 183 kali seorang guru mengatakan ya anak-anak, ya gitu. Nah, atau maka. Nah, ini yang memang sangat harus kita biasakan. Mungkin itu penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Zem, luar biasa Pak Zem. Tadi walaupun ada grafitnya, tapi pinter Pak Zem ini. Pak Zem ini menyembunyikan grafitnya nggak terlalu kencang gitu ya, nggak terlalu keras, jadi nggak terdengar audionya, grafitnya nggak terlalu muncul banget. Good, Pak Zem, sampaikan salam saya buat teman-teman di sana. Semoga menjadi guru yang dirindukan oleh para pelajar dan peserta didiknya. Amazing. Saya minta sekarang saya akan muncul ke page 2, operator silakan. Saya minta female voice Ratu Anissa standby. Anda kaget banget sepertinya Ratu Anissa ya, standby. Tenang Ratu Anissa, silakan nafas dulu. Siap ya, yuk standby dari tadi husu banget kayaknya. Silakan Anda saatnya bicara. Sepertinya yuk dari SMA kah, betul? Silakan. Iya. Oke, perkenalkan Ratu Anissa. Selamat siang, saya Happy Chandra dari Jakarta. Silakan. Selamat siang, saya Ratu Anissa dari Jakarta. Oke, good. You dengan siapa duduk di sana? Ada apa? You dengan siapa di situ standby there? Dengan siapa? Ada kawannya di situ kah? Nggak ada, sendirian. Oke, standby ya Kak ya. Apalagi you sendiri, Anda harus fokus dan Anda katakan dengan powerful apa yang sudah Ratu Anissa dapatkan hari ini. Tapi nggak boleh pakai grafit ya. You nggak usah malu-malu karena di situ nggak ada siapa-siapa. You fokus apa yang sudah Anda dapatkan hari ini. No grafit. Ratu Anissa, no grafit. Dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, standby. Itu grafitnya. Silakan. Mulai kembali.
Yang saya dapatkan dari sini, saya diberitahu tentang harus membuka, misalnya opening yang baik, tidak boleh memasukkan tangan ke saku, tidak boleh ya Oke, tidak tidak apa-apa. boleh memainkan tangan tidak wajar, tidak boleh menaruh tangan di atas punggung gitu, Mm-mm. tidak boleh mendekapkan tangan ke dada. Oke, good. Ratu Anissa, thank you. Applause buat Anda semua yang sudah bicara hari ini. Thank you Ratu Anissa. Pak Zem juga, terima kasih. Kita menuju ke segmen berikutnya. Ihsanul Aulia, saya berapa menit lagi bicara? Bapak masih punya banyak pembagian waktu sekitar 20-30 menit Oke. sampai kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, good. Silakan. Sekarang Anda fokus kembali, my people. Jadi, kalau Anda kupas namanya public speaker, itu namanya adalah master of event. Kalau Anda pernah dengar master of ceremony, itu hampir mirip-mirip. Jadi public speaker itu dia harus menguasai sebuah acara. Anda tampil di depan customer Anda harus kuasai hari itu. Kuasai frame di depan customer Anda mau ketemu dengan bos, Anda harus bisa menguasai profil dari bos hari itu. Anda akan ketemu dengan seorang marketing, apapun siapapun itu, Anda harus bisa menguasai hari itu. Karena public speaker adalah master of event. Dia penguasa acara, dia pembawa acara, dia pemandu acara, atau bisa saya simpulkan kalau public speaker adalah the king of the program. Jadi sebelum Anda men-share-kan sebuah produk di depan customer Anda, sebelum Anda menjadi seorang guru di depan your student, sebelum Anda presentasi di depan your teachers, Anda harus keep di memori Anda. Ya Allah, ya Tuhan, saya adalah hari ini harus menjadi master of event. Karena sugesti itu penting, people. Kalau Anda tidak bisa berperan seperti itu, Anda akan tampil ya begitu-gitu aja, nggak ada pengaruhnya. Dan itu akan membuang energi ketika Anda bicara. Karena dalam ranah public speaking, Anda dibutuhkan seni, people. Fannul kalam, seni bicara. Vokalnya harus jelas. Intonasinya jangan buru-buru speednya. Intonasinya itu jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Bahasa tubuh juga harus powerful. Saya walaupun dalam Zoom seperti ini, saya bermain bahasa tubuh loh saya bicaranya hari ini. Saya seakan-akan tampil di depan ribuan orang seperti di Hasanuddin Makassar. Saya ketika tampil di Universitas Indonesia, saya benar-benar powerful. Saya menggunakan audio yang powerful biar Anda bisa mendengarkannya juga dengan powerful. Oke, and then yang paling penting dari semua itu, Pak Happy, kalau olah vokal saya pernah ikutan, olah bahasa tubuh juga pernah ikutan. Semua itu tidak akan penting kalau Anda ketika tampil belum bisa mengolah rasa. Anda pernah gak disuruh tampil ke depan, disuruh ngadepin orang, tiba-tiba Anda hari itu lagi bete banget, Kak. Akhirnya ketika Anda tampil depan orang mengira, orang bisa menebak, pasti nih orang lagi ngomong, pasti lagi bete nih orang. Pernah gak sih? Saya yakin Anda pernah mengalami itu. Mudah-mudahan yang bertugas hari ini, Mbak MC-nya, Mas moderatornya, semuanya baik-baik saja hari ini. Tidak ada kata bete di zona Anda, tidak ada yang namanya bad mood di depan Anda, semuanya di depan kamera. Wow, seakan-akan tak ada masalah hari ini, betul? Anda benar-benar happy hari ini karena pembicaranya Happy Chandra, betul? Dan Anda benar-benar powerful. Pak Hardiman pun tersenyum hari ini di zona angkatan lautnya. Karena apa? Bismillah, Pak Happy, saya akan ikutan, saya harus happy hari ini selama 1 jam. Tapi bukan berarti setelah 1 jam Anda nggak unhappy, nggak happy lagi hari itu ya. Oke, bahasa tubuh itu penting loh, Kak. Anda bertanya, Pak Happy hari ini Pak Happy ada masalah nggak? Loh, siapa bilang? Saya simpen dulu itu masalah-masalah sebelum saya bicara di depan Anda. Jadi saya mentransferkan energi positif start from zero, dari nol ketika Anda bicara. Ingat loh, Kak, ketika Anda bete lebih baik Anda jangan bicara. Bahaya. Nanti orang akan mengira ini makhluk apa ini yang bicara. Tak elok dipandang mata. Ya kan? Lebih baik Anda katakan, maaf saya lagi bete. Kayaknya saya tak cocok untuk bicara. Daripada saya mentransferkan energi negatif kepada orang.
Itu penting people, olah rasa. Olah bahasa tubuh, that easy. Olah vokal, that easy. Tapi olah rasa, ini sangat penting. Karena kalau kata Agim pernah bilang gini, teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang berbicara tidak menggunakan hati. Kalau kita bicara dengan hati, lawan bicara kita akan menerimanya dengan hati. Betul apa tidak? Gitu ya. Gimana gitu bicaranya? Bicara dari hati kawan. Saya 1 jam hari ini harus bicara from the heart. Dari hati. Maka lawan bicara kita pasti akan menerimanya dengan hati. Kenapa? Marketer hebat di Indonesia ini, tapi dia tidak bisa menggunakan produknya di depan customer karena dia tidak bicara dengan hatinya. Akhirnya customernya juga tidak menerimanya dengan hati. Maaf, Anda seorang guru, ketika Anda mengatakan, Pak Happy, saya itu kalau ngomong jarang didengerin sama anak-anak Pak Happy. Atau Anda orang tua, Pak Happy, kalau saya kalau ngomong sama buah hati saya nggak didengerin. Anda tahu solusinya adalah bicaranya dari hati. Maka lawan bicara Anda pasti akan menerimanya dengan hati. That easy, that important, sangat penting sekali people. Oke, jadi segmen berikutnya adalah selain kita kupas tentang namanya public speaker, Anda pun harus tahu bahwa Anda yang tampil hari ini harus menjadi seorang public speaker yang mempunyai kepribadian yang baik, good personality. Kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik itu contohnya komunikasinya baik, nice communication. Kemudian wawasannya juga sangat luas. Kepribadian seorang pembicara itu dia atraktif, dia simpatik dan tanggap serta cekatan. Dia tidak kelihatan loyo gitu teman-teman ya. Dia harus smart depan orang. Apapun itu wujudnya. Karena tugas seorang pembicara, bisa nggak kita menarik perhatian lawan bicara kita? Menghibur audiens kita, menyampaikan pesan, dan Anda bisa membangkitkan semangat orang-orang sekitar Anda. Ketika hari ini Anda mengatakan, Pak Happy, saya itu guru TK loh Pak. Kalau guru TK itu bicaranya gimana Pak? Loh, Anda kalau guru TK, Anda harus tampil di depan anak-anak TK, ya kita masuk dong ke dunia mereka. Contoh Kak. Ungkapan Ali bin Abi Thalib itu menembus ruang dan waktu loh teman-teman. Khotim al-hasabi ungkulihim. Kalau kau bicara, harus sesuai dengan profil lawan bicaranya. Ketemu anak TK, pasti Anda akan mengatakan, hai teman-teman apa kabar ya Allah, kamu cantik-cantik, ganteng-ganteng hari ini. Kamu sudah mandi sayang hari ini. Bajunya keren banget gitu kan. Itu anak TK. Kalau Anda bicara di depan anak SMP dan SMA, atau Anda bicara di depan anak-anak kampus STI Darun Najah, terus ngomongnya kayak tadi, hei anak-anak kampus Darun Najah ini keren-keren ya Allah, apa kabar kamu cantik-cantik ganteng-ganteng hari ini. Saya yakin mahasiswa-mahasiswanya akan mengatakan, Allahu Akbar, ini lebay banget yang ngomong hari ini, ada apa dia gitu kan. Jadi khotib al-hasabi ukuli, kau bicara sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Maka semua yang hari ini hadir, jangan sampai 48 orang yang hadir hari ini Anda mengatakan, Pak Happy, hampir 1 jam Anda bicara, kayaknya ini bukan materi saya deh Pak. Kayaknya ini bukan publik, saya nggak ada cita-cita untuk jadi seorang MC seperti Anda. Saya nggak ada bercita-cita untuk menjadi seorang public speaker seperti Anda. Kayaknya ini bukan materi saya deh Pak. Kalau Anda mengatakan seperti itu, berarti Anda tak pernah bicara apa-apa di depan semua orang, ataupun di depan orang lain. People, untuk menunjukkan itu semua, maka lakukan segala sesuatu dengan passion. Anda tahu passion people? Anda seorang guru, pasti Anda menjadi guru yang sesuai dengan passionnya. Apa itu passion? Jangan sampai seperti di Mataram, ada yang mengatakan, Pak Chandra, passion itu artinya adalah kalau kita bicara, kita harus menggunakan baju yang bagus, kerudung yang cakep, sepatunya yang keren. Itu bukan passion, tapi fashion. Itu mode, itu beda lagi tuh. Passion itu beda Kak. Hari ini saya sampai asar nih webinar ya Kak ya. Nanti habis maghrib saya webinar lagi sampai jam 8. Habis itu saya webinar lagi dengan kementerian sampai jam 10. 3 event hari ini, dari tadi pagi 4 berarti ya kan. Anda mengatakan, Pak Happy nggak capek bicara terus Pak? Pak Happy nggak capek ngomong terus? Jawabannya apa? Because it's my passion. Ini adalah passion saya.
Ini adalah juara saya. I love that. Saya cinta dan saya suka profesi ini. Nah, Anda pun sama, Kak. Anda nggak bisa menjadi public speaker, tapi itu bukan passion Anda di situ. Ya kan? Jadikan itu passion Anda. Oke. Maka untuk menentukan apakah ini passion Anda atau bukan, siap ya. Ini operator sudah standby akan mengcapture gambar Anda. Oke, dalam hitungan ketiga onkan kembali, admin onkan, asatidz aja onkan, BPS DN3, Ibu Imu Alimah silakan onkan kembali visualnya. DN3 Asep, Anda tak perlu ke Golden West Mario Teguh untuk belajar tentang bagaimana untuk melatih passion Anda atau bukan. Wildan Sipa sudah, Sinta dari SMA sudah, Kisi Istiqomah sudah, silakan onkan kembali. Uli Nuha, Agisa sudah di SMA Kartika, kemudian Agnes Tasha belum on, Fahim silakan di onkan kembali, Hengki Putra. Oke, good. Siap ya? Anda latih sekarang, angkat tangan kiri Anda like this. Semuanya people, seperti ini Kak. Pak Hardiman ikutan, Pak Hardiman harus ikutan. Pak Zim sudah, siap ya? Angkat tangan kiri Anda seperti ini. Kemudian, saya akan ambil jeruk nipis people. Jeruk nipis ini akan saya lempar ke tangan kiri Anda. Dan Anda tangkap di ruang Anda masing-masing, jangan sampai jatuh. Kalau jatuh, berarti Anda gagal menambil peluang ini. Siap ya? Nuha standby ya. Venelia siap standby ya. Ahmad Zain standby ya. Siap. Saya ambil jeruk nipisnya. Pak Zain standby. Uti SMA Hadijah siap ya. 3, 2, ambil Kak. Cepat. Oke, good. Thank you. Anda jangan lepaskan itu jeruk nipis. Kalau Anda lepaskan jeruk nipis, berarti Anda sudah melepaskan peluang Anda. Siap ya? Di halaman kedua, di page kedua juga udah standby. Hengki Putra juga sudah. Falihanisa Putri juga sudah. Oke, Nurkah juga sudah. Siap ya? Sinta sudah. Hastuti sudah. Siap. Sekarang, angkat tangan kanan Anda, Fazal Maula dan teman-teman, searah dengan tangan kiri Anda. Like this. Jangan sampai gagal teman-teman, jadi tidak ada apapun di tangan Anda selain tangan kosong. Oke, tangan kirinya sudah ada jeruk nipis kan Kak? Kemudian tangan kanan Anda pasti kosong hari ini. Siap Kak? Jangan sampai gagal. Your patient atau bukan hari ini. Tangan kanan Anda jangan sampai kosong Ibu Imu Alimah, karena Anda sudah siapkan satu alat dan alat ini akan saya lempar ke tangan Anda. 1, 2, 3, apa alat itu? Ini ada pisau teman-teman. Pisau ini akan saya lempar. Kalau ini pisau Anda tangkap dan itu benar-benar meleset dari tangan Anda, itu akan melukai tangan Anda. Anda benar-benar tangkap dan jangan sampai melukai orang-orang sekitar Anda. Ini pisaunya. 1, 2, ambil Kak. Amazing. Siap ya Kak ya? Jangan sampai gagal ya. Wow, amazing. Anda sudah fokus hari ini. Sekarang dalam hitungan ketiga, Anda arahkan itu pisau ke jeruk nipis. Ingat Kak, mana pisau, mana jeruk nipis, jangan kebalik. 1, 2, mulai. Oke, good. Sekarang silakan dibelah jeruk nipis itu, mulai. Pelan-pelan Kak, jangan sampai melukai tangan Anda. Kalau melukai berarti Anda gagal hari ini. Pelan-pelan Kak, silakan dimulai Kak. Anda tak perlu harus berbayar kursus 750.000 per 15 menit untuk latihan ini Kak. Oke, pelan-pelan. Kisti Istiqomah pelan-pelan. Oke, good. Enough, cukup Kak. Sekarang simpan pisaunya di depan Anda. Anda tinggal fokus ke air jeruk nipis yang ada di tangan Anda. Sekarang siap Kak? Lihat itu ada air jeruk nipis Kak di situ. Jangan sampai tumpah. Kalau tumpah Anda gagal. Anda sudah menumpahkan peluang hari itu. Oke, otomatis tangan Anda sudah siap-siap seperti ini kan Kak? Anda nggak mau itu tangan yang ada air jeruk nipis tumpah begitu saja. 3, 2, mulai Kak. Arahkan itu air jeruk nipis ke mulut Anda pelan-pelan dan Anda langsung hirup. Nikmatnya Kak. Anda bisa lihat Pak Hardiman usuh banget. Pak Zem itu sampai pakai 2 tangan loh Kak. Dia nggak mau tangan itu sampai hanya 1 tangan. Dia pakai 2 tangan seperti ini. Sinta juga sama sampai 2 tangan seperti ini. Apa yang Anda rasakan? Saya tanya dulu ke siapa nih? Pak Hengki Putra, Assalamualaikum. Apa yang Anda rasakan Mas Hengki Putra? Waalaikumsalam, Coach. Luar biasa, confident. Oke, confident. Yes.
Amazing, Pak Hengki Putra. Thank you, Pak Hengki Putra. Oke, berikutnya, Mas Farhanuddin. Apa yang Anda rasakan? Asam, Pak. Asam. Kau katakan asam, jangan kau melihat ke sini, kawan. Fazal Maula. Halo, Fazal Maula. Halo, Fazal Maula. Fazal Maula pakai headsetnya. Fazal Maula. Oke, apa yang Anda rasakan? Anda kayaknya fokus banget tadi bermain dengan jeruk nipisnya. Insyaallah rasanya mumtaz. Ustaz. Hadir. Luar biasa. Lazid jiddan. Amazing. Enak banget katanya Lazid Zidan ya. People, Lazid jiddan. Anda tahu apa yang dirasakan Pak Hengki, Pak Fazal dan teman-teman barusan? Padahal saya di sini di Bogor, Kak, you di tempatnya masing-masing, Anda bisa merasakan keberadaannya. Ada di antara Anda yang ekspresinya kayak makan jeruk nipis beneran loh, Kak. Sampai kalau kata bahasa Sunda mah ngaburi gidi gitu kayak gitu ya. Padahal jeruk nipisnya nggak ada, pisaunya juga nggak ada. Apa maksudnya? You are what you think. Apa yang Anda pikirkan, itu yang akan terjadi. Halo? Ke teman-teman, tangannya sudah ya Kak ya, jangan gini terus Kak. Saya khawatir Anda keluar ruangan masih kayak gini nanti sampai asar. Udah Kak, udah. Anda, ini sama aja kayak di panggung saya, terhipnotis gara-gara jeruk nipis, keluar aula masih kayak gini terus gitu nggak turun-turun. Wah saya tanggung jawab tuh, Mas Puskesmas dia nanti. Kak, you are what you think. Apa yang Anda pikirkan, itu yang terjadi. Kalau Anda sebelum tampil di depan orang berpikir, kayaknya saya gagal deh bicara hari ini, itu yang akan terjadi. Allah bersama prasangka hambanya, people. Tuhan bersama prasangka hambanya. Kalau Anda berpikir positif, positif yang akan terjadi. You akan tampil confident, percaya diri. Kalau Anda berpikir negatif, itu yang akan terjadi. Maka, you my people, passion itu sangat penting. Kalau Anda memiliki passion, maka bicara Anda akan indah banget. Orang-orang akan nyaman mendengarkan Anda bicara. And then, satu hal lagi. Kalau saya tulis hari ini public speaking di beberapa pesantren, lembaga pendidikan Islam, banyak yang takut loh Kak. Kalau di kampus kan di sini kan banyak yang membutuhkan materi ini. Kalau di pesantren banyak yang takut. Saya datang ke pesantren Nurul Ikhlas Padang Payakumbuh hari itu. Santrinya banyak banget. Tulisannya public speaking training. Saat itu sorotan santri 2000 orang, sorotannya tak elok dipandang mata. Anda tahu kenapa? Karena mereka alergi dengan public speaking, mereka nggak mau bicara depan umum. Kalau malam Jumat ada latihan pidato, itu hari Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Anda tahu, itu santri nggak mau, takut dan takut banget. Akhirnya betul terjadi. Di 5 menit pertama, saya katakan kepada mereka, I choose one of you. Saya akan memilih Anda untuk maju ke depan dan bicara. Itu semua 2000 santri, semua langsung tiarap, kepalanya langsung nunduk dan nggak mau ada yang natap kita. Anda tahu? Karena itu horor bagi dia. Lama-lama dia tahu apapun profesi yang dia cita-citakan itu butuh public speaking. That one. Oke, jadi public speaking bukan hanya ceramah. Public speaking bukan hanya di atas mimbar. Apapun wujud Anda sampai detik ini butuh yang namanya public speaking. Jangankan Anda seorang mahasiswa-mahasiswi atau pakar pendidikan. Ketika public speaking untuk Asian Games 2018 di Palembang, kenapa para pemain bola itu mereka membutuhkan public speaking kita? Apa hubungannya coba public speaking sama soccer team pemain sepak bola? Apakah para pemain sepak bola itu mereka itu belajar presentasi dulu di lapangan sebelum dia tampil di lapangan? Oh enggak. Ternyata seorang striker ketika dia menggolkan bola, Evan Dimas menggolkan bola ke gawang, ketika bola itu masuk ke gawang, apa yang akan dia lakukan? Setelah itu, dia akan teriak apa? Gol, ya kan? Dia teriak gol. Ketika dia teriak gol, itu power vokal dia harus di atas 80%. Kalau dia berteriak di bawah 80%, itu tidak akan meluluh lantakan mental lawan tandingnya. Teriakan itu sangat penting bagi seorang striker. Anda juga sama, tapi bukan berarti Anda tampil depan orang, Anda harus teriak-teriak, teman-teman. Anda tampil teriak-teriak depan orang, takutlah orang melihatnya. Ini kenapa manusia ini bicara dia? Jadi tampil itu harus powerful, salah satunya adalah dibutuhkan untuk semua profesi. Jadi, sebelum saya tutup di segmen ini, 3 kunci skill komunikasi yang efektif. Ada 3E, teman-teman. Yang pertama, saya tidak sengaja tidak share screen di sini.
Karena biar fokus kita ke listening Anda dan visual Anda. Yang pertama adalah yang pertama educate. Kalau Anda presentasi di depan orang, bisakah Anda educate, memberikan sesuatu yang baru kepada lawan bicara Anda? Education kan, educate. Yang kedua, yang harus dimiliki pembicara hebat adalah yang gampang-gampang susah itu. Yang kedua adalah entertain, menghibur. Saya bicara hari ini harus menghibur Anda, people. Jangan sampai saya serius terus bicara depan Anda tanpa ada menghibur Anda, tanpa ada senyuman sama sekali. Itu tak elok lah dipandang. Saya melihat Anda sambil tersenyum hari ini, berarti apa yang saya bicarakan ini feel-nya dapat kepada Anda. Itu yang kedua, entertain. Dan yang ketiga adalah yang paling penting, explain. Explain artinya menjelaskan. Jangan sampai datar-datar saja Anda menyampaikan materi tanpa ada penjelasan begitu saja, atau ketika Anda untuk dunia bisnis, jangan sampai Anda men-sharekan produk Anda datar, flat, gak ada dinamikanya, berarti itu tidak akan mempengaruhi lawan bicara Anda. That one. Itu yang akan saya sampaikan hari ini, dan kami berikan kesempatan kepada moderator untuk Q&A, untuk pertanyaan dan jawaban, dan nanti ketika Anda ingin tanya share langsung kepada kita ke kontak kita, nanti akan kita sharekan juga, tidak apa-apa, nanti ada grupnya, mungkin grup public speaking seperti kampus-kampus yang lain yang kita sharing di situ. Silakan Ihsanul Aulia. Terima kasih banyak Bapak Happy Chandra. Luar biasa sekali, pada siang hari ini kita mendapat banyak sekali pelajaran, baik untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Kalau boleh saya review sedikit Pak, tadi apa yang Bapak katakan dari awal hingga akhir, bahwa public speaking itu ada beberapa, di antaranya itu nice opening, introduction, efficient, smile face, smile voice, dan juga hindari awal yang negatif. Lalu juga patut dihindari oleh semua speaker, yakni pertama, untuk mengantongi tangannya di kantong, karena itu akan menimbulkan kesan yang arogan. Lalu kedua, tangan ditaruh di belakang punggung, itu mengakibatkan tidak sopan dan juga grafit. Lalu tadi penutup yang tadi disampaikan oleh Bapak Happy Chandra, 3 kunci komunikasi yang paling penting ialah, paling pertama ialah educate, memberikan sesuatu yang baru. Jadi ketika misalnya orang, kalau misalnya berbicara depan orang itu harus memberikan sesuatu yang baru, begitu Pak ya? Yes, that one. Lalu ada entertain, yang pasti juga harus menghibur, tidak flat, tidak hanya fokus pada penyampaian materi, tapi juga menghibur dengan memperhatikan audiens, raut muka audiens. Lalu yang terakhir adalah explain, yakni menjelaskan materi dengan terperinci dan juga secara jelas. Dan yang terakhir ialah you are what you think. Jadi kita akan menjadi apa yang akan kita pikirkan. Jika kita berpikir menjadi seorang yang sukses, maka kita akan menjadi seorang yang sukses. Tetapi jika kita berpikir menjadi seorang yang gagal, maka kita akan menjadi seorang yang gagal pula. Baik, begitu. Kepada para peserta yang ingin bertanya, boleh di drop pertanyaannya melalui room chat yang sudah tersedia. Baik, penanya pertama datang dari Bapak Zem Khalis dari mahasiswa STAIN SAR Kepulauan Riau. Di antara seni bicara dalam public speaking adalah memasukkan ke alam bawah sadar audien agar mereka seperti terhipnotis mendengar apa yang kita sampaikan. Mungkin Pak Chandra bisa diberikan penjelasan. Terima kasih. Oke, Pak Zem, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Ini sering ditanyakan juga oleh beberapa pakar komunikasi ketika kita dalam satu frame diskusi dalam zona komunikasi. People memainkan emosi audiens, seperti yang saya katakan tadi, adalah trik bagaimana kita bicara dan masuk ke alam bawah sadar audiens, dan mereka betul-betul terhipno oleh gaya bicara kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, Pak Zem dan my people here, ketika you bicara itu per kata, bukan per kalimat. Kalau kita bicara per kata, orang akan mengikuti per kata. Sense hipnotik itu karena dia menyampaikan kata-kata yang menghipno itu benar-benar dia step by step, per kata bukan per kalimat. Andai kan saya ngomong seperti ini, teman-teman, Anda fokus kepada saya hari ini. Pernahkah Anda berpikir
Ketika hari ini Anda mengatakan, Pak Chandra, Anda 1 jam bicara, tiba-tiba saya bermimpi, suatu saat saya akan diwisuda Pak Chandra. Saya menggunakan toga, saya menggunakan jubah kebanggaan saya nanti Pak Chandra. Kemudian saya dipanggil sama MC-nya, wisudawan pertama, Ananda. Anda dipanggil ke sebuah panggung, dan saat itu Anda menundukkan kepala di depan sang ketua kampus Anda, dan saat itu Anda turun dari panggung sebelah kiri sambil mengatakan, akhirnya aku wisuda hari ini ya Allah. Dan saat itu Anda turun dari panggung kiri, Anda melihat itu seorang ibu lagi berlinang air matanya. Anda pasti akan dekati ibu itu sambil mengatakan, Bu, ibu kenapa ibu menangis hari ini? Anda tahu apa jawaban ibu itu? Ibu itu akan mengatakan, Nak, aku bangga kau sekarang pakai toga, kayaknya kau baru kemarin masuk ke sekolah ini. Kayaknya kau baru kemarin masuk ke kampus ini, sekarang kau pakai toga. Kau dipeluk dengan erat oleh ibumu hari itu. Pelukan itu hangat sekali. Pelukan itu penuh cinta. Karena di situ ada energi yang luar biasa yang diberikan, energi doa seorang ibu kepada anaknya. Dan saya yakin Anda seorang mahasiswa hebat yang alim, soleh akan mengatakan, Bu, aku berikan toga ini untukmu ibu. Ini hadiah dari anakmu. Biar ini akan kau kenang sampai kapanpun. Aku berikan toga ini untukmu. Anda tahu, saya baru bicara kayak barusan, itu mata Anda langsung berubah, people. Itu tidak ya, SMA Hadijah langsung berlinang air matanya. Mbak Venelia Nugraha juga hampir-hampiran, dia hampir berlinang kan, berkaca-kaca matanya. Mungkin Pak Zem juga sama. Kenapa? Karena Anda membayangkan, Pak Ihsanul Aulia juga sama membayangkan. Karena saya ngomongnya kayak gitu, bukan isi dari pembicaraannya. Dari how to say, cara kita ngomong harus 97%. Coba kalau saya ngomongnya kayak gini Kak, Pak Zem. Assalamualaikum teman-teman, saya mau cerita nih. Nanti kan teman-teman kan mau wisuda ya. Nanti saat wisuda itu, nanti kan kalian kan pakai ini ya, pakai toga, kemudian dipanggil kan maju ke depan. Habis itu lihat ibu menangis, habis itu tanya, Bu kenapa ibu nangis? Ya aku bangga aja malu, kok bisa ya wisuda hari ini ya. Kalau kamu kayak gitu, itu Anda pun tertawa loh Kak. Kenapa? Gak dapet feel-nya. Jadi Pak Zem, how to say, cara kita ngomong harus 97%. Thank you, good luck Pak Zem dari Kepulauan Riau. Next, Ihsanul Aulia. Baik, Pak Zin sudah disampaikan oleh Bapak Happy Chandra. Semoga yang disampaikan Bapak Happy Chandra sudah jelas Pak ya, dan juga sesuai dengan apa yang Bapak tanyakan. Kita lanjut ke penanya kedua, datang dari Kak Hestuti Renggut dari Universitas Terbuka. Bagaimana contoh entertain untuk seorang yang bekerja di bidang marketing Pak? Karena selama praktik kebanyakan educate dan explain. Mohon penjelasannya. Good, Bu Hastuti, good question. Pasti ini akan mengira, Pak Happy, kita kan di bidang marketing, kita sharing produk Pak. Kalau how to entertain cocoknya itu jadi MC, jadi presenter, jadi host ke sebuah acara, dia menghibur audiensnya. Kalau marketing, apa saya ketika menyelesaikan produk harus bawa gitar menghibur mereka gitu Pak Chandra? Gitu kan? Gak, bukan itu. Entertain your customer, salah satunya adalah Bu, ketika Anda mengatakan, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak, apa kabar? Saya senang loh ketemu Bapak hari ini. Itu udah entertain loh Bu. Bapak silakan Bapak, ini ada minuman, saya yakin Bapak cocok untuk minum hari ini biar tambah seger, Bapak sehat. Itu entertain loh Pak Bu. Jadi entertain gak selamanya hiburan. Anda memanusiakan manusia hari itu entertain. Anda sambil tersenyum ngomongnya, Bapak Ibu sehat keluarganya, padahal Anda gak kenal keluarga dia. Tapi Anda mengatakan, ya Allah Pak, sampaikan salam cinta saya dan ridho saya untuk keluarga Anda ya Pak ya. Itu indah banget loh. Itu entertain. Memanusiakan dia. Maka kalau Anda datang ke Cibubur ada School of Human, sekolahnya manusia. Di situ semua manusia harus dimanusiakan. Bagus loh Kak itu, Pak Monif Khotib itu, School of Human, sekolahnya manusia. Yang bisa daftar ke sekolah itu hanya manusia. Gurunya manusia, siswanya manusia, OB-nya manusia, dan saling memanusiakan satu sama lain. School of Human. Jadi salah satu mengentertain your audience adalah memanusiakan manusia. Thank you. Silakan. Salam buat Bu Hastuti. Baik, luar biasa sekali.
Kita lanjut Pak ke pertanyaan ketiga ya. Dari Kak Venelia Nugrahati. Assalamualaikum, saya Ferry Elia Nugrahati, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah, Jakarta, Staida. Izin bertanya, bagaimana berpresentasi ke audiens yang tidak menganggap topik yang kita sampaikan penting? Gitu Pak. Oke, good question. Percaya atau tidak, saya pernah dan sering merasakan hal itu. Ketika saya tampil, ini kira-kira penting gak sih sama mereka? Ini penting gak sih buat mereka? Ini penting gak sih? Ini penting gak sih? Lama-lama kita terhipno dan terpengaruhi dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Ini penting gak sih? Kayaknya ini gak penting banget deh. Kok aku lihat tatapan mereka kayaknya ini gak penting banget deh. People, Venelia Nugraha, ketika Anda tampil, warnai mereka, jangan terwarnai oleh mereka. Saya ulangi ya Kak ya. Ketika Anda tampil, Anda harus tampil bisa mewarnai mereka, jangan terwarnai oleh mereka. Karena lama-lama kita akan terpengaruh oleh thinking tadi. Akhirnya kita nggak jadi tampil kita nggak powerful karena melihat audiens seakan-akan kayaknya menganggap materi kita nggak penting bagi mereka. Apapun ilmu Allah, ilmu Tuhan itu penting pastinya. Tapi bagaimana kita melihat audiens kita, tatapannya tak elok dipandang mata, tiba-tiba langsung down, materi kita langsung lupa begitu saja karena melihat tahu-tahu gara-gara gugup dan kita ngomong depan mereka, teman-teman kira-kira materi ini penting gak sih buat kalian? Apalagi udah kayak gitu, itu termasuk yang gagal pastinya. Tapi yang harus Anda lakukan hari itu, Anda tampillah dengan smile face, smile voice, dan yuk katakan, ini penting buat saya dan ini penting buat Anda semuanya. Oke, sugestikan untuk diri Anda ya Mbak Feni Enya Nugrahati dari mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah. Good luck. Baik. Ihsanul Aulia itu Graffit Ihsanul Aulia. Nya saya hitung udah 4 Ihsanul Aulia. Kita tambah lagi jadi 6 nanti habis asar. Mohon maaf Pak. Saya sambil melihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini sebenarnya sih Pak. Oh iya siap, lanjut. Baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ini datang dari Bapak Henil Nice opening umum memang enak didengar, namun sekarang ini opening yang mengejutkan dan menarik atau atraktif lebih disukai banyak orang termasuk milenial, apalagi pakai gimmick. Ice breaking sebagai pembukaan yang menarik yang masih minim dan jarang. Bagaimana menurut Bapak? Agree, saya setuju banget. Nice opening salah satunya adalah dengan ice breaking. Kalau saya off air hari ini dengan Anda in one stage di satu panggung, 1 menit pertama pasti kita akan bermain dengan ice breaking terlebih dahulu. Anda akan mengira simulasi di segmen terakhir bisa jadi praktek maju ke depan itu setelah saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan minta satu di antara Anda untuk maju ke depan dan bicara. Itu salah satu nice opening. Orang akan langsung kaget, terkejut. Wow, ini ada apa nih? Tiba-tiba dia tampil ke depan dan menyuruh kita untuk bicara ke depan stage like that. Maka gimmick kemudian ice breaking itu salah satu dari nice opening. Amazing. Terima kasih. Ini juga masukan buat kita biar kita lebih intens lagi dalam ice breaking ketika nice opening. Thank you Kak. Lanjut. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Datang dari Bapak Hardiman. Kepada Bapak Hardiman boleh menyalakan mic-nya karena Bapak Hardiman ingin menanyakan secara langsung, Pak. Oke, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Epi. Waalaikumsalam Pak Hardiman. Hardiman. Sekali bertemu dengan Bapak pada sore ini. Sama-sama. Dari wajah Bapak terukir seakan-akan hati Bapak hari ini memang sangat cerah. Mungkin ya. Tapi dalam sebuah komunikasi biasanya orang akan sangat dipengaruhi oleh yang namanya bumerang efek. Ada bumerang efek. Nah, bagaimana Bapak menghilangkan bumerang efek menghilangkan itu semua dalam rangka
memberikan penjelasan yang baik kepada kami bagaimana cara berkomunikasi efektif. Bisa ditangkap Bapak? Tadi suaranya sempat low di sini Pak Hardiman, bisa diulang? Mohon maaf Pak Hardiman. Oh ya, baik Bapak. Saya paham sekali bahwa Bapak dan saya punya permasalahan yang sama walaupun bentuknya berbeda. Yang bisa saja merusak hati, bisa juga melukai perasaan. Tapi ketika itu Bapak alami dan saya alami, berbeda dalam menyikapinya. Sehingga seakan-akan Bapak tidak punya masalah hari ini. Bagaimana Bapak merajut robekan-robekan peristiwa itu sehingga tidak menjadi permasalahan di dalam berkomunikasi. Itu kan ada namanya bumerang efek Bapak. Gangguan dari peristiwa yang terjadi di dalam diri. Nah ketika itu yang terjadi nanti dalam sebuah komunikasi tentu akan sangat rugi. Oleh sebab itu kami ingin tahu mungkin Bapak bisa memberikan kami triknya. Rama-rama si kumbang janti di bawah angin jauh ke barat. Kalau ada salah dalam pertemuan ini nanti mohon maaf dan mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Terima kasih Bapak. Masya Allah, ini kalau acaranya off air pasti pas Pak Hardiman lagi pantun semuanya akan mengatakan cakep gitu ya. Cakep. Cocok. Pak Hardiman ini orang tak kanan, dia orang entertain nih. Walaupun orang angkatan laut tapi orang entertain. Good Pak Hardiman, terima kasih. Ini sering ditanyakan Pak, dia dalam segmen hipnoterapi Pak Hardiman. Dia mengatakan, Pak Chandra, setiap Bapak datang ke tempat kami, pasti saya ikut acara Bapak. Saya perhatikan jadwal Bapak itu, Bapak ngomong dari pagi sampai malam hari. Tapi aku tak lihat dari Bapak ini kayaknya nggak kelihatan capek, nggak kelihatan lelah, kayaknya enak-enak aja itu bicaranya Pak. Dan kami pun sama merasakan hal yang sama apa yang Bapak rasakan. Itu caranya kayak gimana Pak? Itu orang datang dari Batak waktu itu, dia bicara seperti itu dan aku langsung jawab langsung kepada dia Pak. Dan saya katakan kepada orang itu, Bapak yang terhormat, aku bangga ketemu kau hari ini. Dan saya katakan kepada orang ini, bahwa ternyata ketika sebelum kita bicara, hubungannya sudah vertikal kepada sang penggenggam lisan kita. Semua aman Pak Hardiman. Saya ulangi ya Pak, maaf ya Pak ya. Kalau saya mengatakan, sebelum saya naik panggung, di depan 5.000 orang di Tanah Palu hari itu saya masih ingat. Saat itu saya lagi capek banget Pak Hardiman kalau melihat fisik. 5.000 orang sudah nunggu, tatapan mata mereka berarti 10.000 pasang mata sudah, tatapan matanya sudah ke kita. Apa yang saya katakan? Ya Rob, di belakang panggung nih, ya Tuhan, harik lisani wa ahwali lil kalam. Gerakan lisanku dan jiwaku ini untuk bicara. Hanya dengan izinmu Tuhan, aku bisa bicara. Aku tampillah ke atas panggung, 5.000 orang sudah menatap kita. Kalau bukan karena kuasa Tuhan Sang Maha Segala, saya tidak akan bicara selama itu dan membuat orang semua tatapannya ke depan selama 4 jam. Itu karena bukan power saya Pak Hardiman, itu kuasa Tuhan. Maka ini sangat penting. Banyak yang memberikan trik ini dengan cara, kita intinya Pak Hardiman, kita harus pede Pak Hardiman. Walaupun masalah banyak dan sebagainya, kita harus pede Pak Hardiman. Sepertinya itu juga salah satu trik. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah vertikalkan kepada Sang Maha Penggenggamnya. Nanti yang horizontalnya pasti akan ngikut Pak. You juga my people. Yang level SMA, kampus sama Kak. Kita nggak bisa sombong dengan usaha kita. Tetap Kak, you vertikalkan dulu. Tuhan, Engkau Sang Maha Segala. Ya Allah, Kau Sang Maha Segala. Gerakan langkahku ini ya Allah. Ketika kun fayakunnya Sang Maha Segala, semua akan aman, semua akan indah, semua akan nice, apapun masalahnya. Jadi curhat ini makanya materinya ya. Amazing, thank you Pak Hardiman, good luck. Saya kembalikan ke Ihsanul Aulia. Terima kasih Pak Bicara juga Pak Hardiman atas pertanyaan yang luar biasa sekali.
Lalu kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari saudara Muhammad Faris Zikroholik. Assalamualaikum, saya Muhammad Faris Zikroholik dari semester 2 di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Darun Najah. Saya ingin menanyakan bagaimana menciptakan perubahan sebagai seorang pebisnis. Penting untuk mempertimbangkan apakah Anda akan meninggalkan jejak atau peninggalan yang akan diingat oleh orang lain. Terima kasih. Ini Faris Zikrulholik semester 2, materinya lebih ke motivasi ya, motivasi dunia entrepreneurship sepertinya ya, tapi tidak apa-apa. People, orang yang hebat itu, dia orang yang akan dikenang sampai kapanpun. Kalau Anda datang ke pondok kami di Gontor sana, berarti kurang lebih 19 tahun yang lalu saya udah nggak ke sana. Walaupun per bulan ya kita ke sana ya. Anda tanya ke orang-orang yang ada di Gontor sana, Mas, tahu Happy Chandra nggak Mas? Anda tahu nggak jawaban orang sana bilang apa? Oh, MC dia. Oh, penyiar radio dia. Sekalipun saya tidak ada di sana, tapi nama kita masih terkenang di zona sana. Anda pun sama. Dalam zona pebisnis, bisakah Anda ketika Anda tampil, Anda bicara, Anda melakukan perubahan sebagai seorang pebisnis, jejak-jejak Anda akan di-keep di memori mereka sampai kapanpun. Dalam Islam itu namanya jariyah, akan mengalir sekalipun Anda tidak ada di situ. Saya ulangi ya Kak ya. Dalam hal apapun, bisakah Anda mempunyai sebuah terobosan, perubahan, the power of change, dan itu akan memberikan pengaruh kepada orang-orang sekitarnya. Sekalipun Anda tidak ada di situ nanti, udah jadi alumni dari area sana, atau sudah tidak berhadapan lagi dengan orang itu, nama Anda akan tetap dikenang oleh mereka. Karena Anda mempunyai kata-kata yang lembut untuk dia, bahasa tubuh yang indah untuk dia, dan kata-kata Anda akan di-keep di otak mereka sampai kapanpun. Sampai nanti dia laporan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku punya kawan, dia itu kata-katanya indah, aku bisa berubah karena dia Pak. Ya Allah, itu berarti the power of change, kekuatan untuk berubah akan memberikan jejak yang luar biasa kepada orang sekelilingnya. Thank you Kak. Baik, terima kasih Pak. Semoga saudara Faris Zikroholik pertanyaannya terjawab ya oleh apa yang telah disampaikan oleh Bapak Happy Chandra. Oh, ternyata Pak ada pertanyaan lagi Pak. Pertanyaan terakhir dari Bapak Zem Khalis. Pertanyaan terakhir Pak. Apakah sebagai public speaker harus menulis atau menjadi penulis untuk mengungkapkan semua yang kita pikirkan? Terima kasih. Yes, pastilah Bapak. Apa yang kita katakan itu akan indah kalau kita ungkapkan lewat tulisan. Karena al-ilmu soid, ilmu itu adalah ibarat dengan kail, wal kitabah koido, tulisan adalah pengikatnya. Maka bagaimanapun saya belajar untuk menjadi seorang penulis, bukan hanya seorang pembicara. Tapi kita harus tahu people, banyak dia penulis tapi belum tentu dia pembicara. Tapi seorang pembicara bisa jadi penulis. Anak ulangi ya, penulis, writer itu belum tentu jadi pembicara. Banyak penulis dan ketika dia bicara, bicaranya kayaknya flat gitu aja gitu ya, tak elok dipandang, tak enak didengar gitu kan. Tapi pembicara yang menjadi penulis itu akan lebih amazing. Tapi Anda seorang konseptor hebat, seorang pebisnis, seorang guru, jadilah Anda seorang pembicara, speaker, dan juga seorang writer, seorang penulis. Dan nanti tulisan Anda pun akan dikenang oleh orang-orang sekitar Anda bahwa saya punya seorang penulis hebat, pembicara hebat, dan itu amazing for them. Terima kasih. Baik Pak Happy Chandra, terima kasih atas jawabannya. Semoga seluruh penanya tadi, pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Happy Chandra. Baik, untuk mempersingkat waktu, boleh saya memberikan konklusi dulu sebelum closing, penutup dulu? Oh, boleh Pak. Kesimpulan ya Kak ya. Semua yang hadir hari ini, semua yang sudah bertanya hari ini, pastinya Anda punya keluarga, punya buah hati yang berada di lembaga pendidikan. Anda pun sama, kampus ini harus terus berkibar. Sekolah Anda pun harus terus berkibar. Anda harus mengangkat potret pendidikan di Indonesia. Jangan sampai ini potret tahun 2015 terulang kembali.
Karena hasil studi program for International Study Indonesia PISA 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Melalui acara virtual kayak gini, walaupun secara online tatap muka, tapi saya yakin kalau Anda sudah mengosongkan gelas dari tadi, Anda sudah teguk itu airnya, dan ini adalah ilmu dari Tuhan yang Maha Segala. Saya yakin kampus STIE Darun Najah Jakarta ini akan menjadi jembatan emas untuk melahirkan seorang pakar-pakar ekonomi Islam dan pakar-pakar ekonomi di Nusantara, dan sekolah-sekolah Anda dari setiap titik di Nusantara yang hari ini gabung. Salam cinta kami untuk Anda dan keluarga besar Anda, dan insya Allah kita akan merapat nanti. Semoga pandemi ini cepat selesai, dan salam takzim dan cinta kita untuk Anda semua. Saya bicara, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Happy Chandra atas penyampaiannya pada siang hari ini yang sungguh luar biasa. Semoga kita semua dapat mengamalkannya di kesempatan kita di kehidupan sehari-hari. Baik, telah jatuh pada pukul 3.13 dan merupakan waktu kita untuk berpisah. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah memperhatikan materi dari awal hingga akhir. Dan juga sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Happy Chandra karena telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa yang dapat menjadikan bekal untuk di kemudian hari. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih semuanya. Thank you. Ini sukses selalu. Ada pengingat dari operator. Sebentar. Oke, teman-teman mau di save nomor kita tidak apa-apa untuk nanti tanya jawab, silakan dicatat aja nggak apa-apa. 08 13 13 96 76 48. Tim saya sudah mengirimkannya lewat chat. Khusus untuk peserta hari ini, ya tuh ada bonus tuh dari manajemen. Ya, oke. Untuk peserta hari ini Pak Faisal Aulia bersama MC saya sharekan, nggak apa-apa, nanti bisa sharing di situ untuk dunia komunikasi, dunia lain. Komunikasi yang pasti ya, dunia komunikasi, dunia parenting atau whatever itu. Terima kasih, good luck. Baik. Silakan ke MC. Okay, moving right along, prayers that will be delivered by our brother Yusuf Arman Hadi. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ilahil karim antal karim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatir rasulillahi ajmain. Astaghfirullahalazim hamdan zakiran hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana wa afkarana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la tustajabu laha. Allahumma qsim khasyataka ma tahulu bihi baina masyirik wa min ta'atika ma tuballighu biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibat dunya wal akhirah wa mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next program is taking picture together. Mungkin kepada seluruh peserta yang hadir bisa menyalakan kameranya karena akan diadakan sesi foto bersama.